Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Nugra Prasetya Tambuna dari kelas 8B akan menjelaskan perbedaan pengembangan ekspor dan perdagangan internasional. Tokoh atau pelaku ekonomi masa penjajahan. Pelaku utamanya adalah pemerintah kolonial Belanda dan pedagang asing. Bangsa Indonesia hanya menjadi buruh atau pekerja kasar, tidak berhak mengatur atau memiliki usaha dagang. Segala kebijakan ditentukan sepenuhnya oleh pihak penjajah demi keuntungan mereka sendiri. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1965. Pelaku utama adalah pemerintah Indonesia. Dilakukan langkah nasionalisasi, yaitu pengambilan perusahaan milik Belanda menjadi milik negara. Tujuannya agar ekonomi dikuasai oleh bangsa sendiri. Namun pengusaha pribumi masih sedikit dan kemampuan mengelola usaha masih terbatas. Kebijakan lebih banyak diarahkan untuk melepaskan diri dari ketergantungan asing. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pelaku meluas menjadi 3 pihak: pemerintah, BUMN, pengusaha swasta nasional, dan investor asing. Pemerintah membuka pintu seluas-luasnya bagi modal asing dan kerjasama internasional. Peran swasta mulai tumbuh pesat dan kooperasi didorong sesuai UUD 1945. Kerjasama dengan lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia sangat kuat. 2. Peristiwa atau kebijakan penting. Masa penjajahan diterapkan kebijakan eksploitasi seperti sistem tanam paksa dan sistem ekonomi terbuka. Rakyat dipaksa menanam komoditas yang laku di pasar dunia. Kopi, gula, rempah, karet. Semua hasil bumi wajib diserahkan ke pemerintah kolonial untuk ekspor impor berupa barang jadi untuk diekspor. Impor merupakan barang jadi dari Eropa dijual harga mahal. Masa kemerdekaan. Kebijakan adalah ekonomi terpimpin. Pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Hubungan dagang dengan luar negeri sempat terputus atau sangat terbatas karena konflik politik dan keamanan. Nilai saja, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Jun. Bank Dunia sangat kuat. 2. Peristiwa atau kebijakan penting. Masa penjajahan diterapkan kebijakan eksploitasi seperti sistem tanam paksa dan sistem ekonomi terbuka. Rakyat dipaksa menanam komoditas yang laku di pasar dunia. Kopi, gula, rempah, karet. Semua hasil bumi wajib diserahkan ke pemerintah kolonial untuk ekspor impor berupa barang jadi untuk diekspor. Impor merupakan barang jadi dari Eropa dijual harga mahal. Masa kemerdekaan. Kebijakan adalah ekonomi terpimpin. Pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Hubungan dagang dengan luar negeri sempat terputus atau sangat terbatas karena konflik politik dan keamanan. Nilai Bank Dunia sangat kuat. 2. Peristiwa atau kebijakan penting. Masa penjajahan diterapkan kebijakan eksploitasi seperti sistem tanam paksa dan sistem ekonomi terbuka. Rakyat dipaksa menanam komoditas yang laku di pasar dunia. Kopi, gula, rempah, karet.
Semua hasil bumi wajib diserahkan ke pemerintah kolonial untuk ekspor impor berupa barang jadi untuk diekspor. Impor merupakan barang jadi dari Eropa dijual harga mahal. Masa kemerdekaan. Kebijakan adalah ekonomi terpimpin. Pemerintah mengatur seluruh kegiatan ekonomi. Hubungan daging dengan luar negeri sempat terputus atau sangat terbatas karena konflik politik dan keamanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Jun.